Saya akan bilang langsung mau gimana ini kok nih kamu tuh ayo wes. Oke. Halo, halo semuanya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya jumpa lagi ya bareng Nur di sini. Masih bersama KR53 Kicau Rakyat 53 ya. Tentunya pada hari ini semoga saja semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah ini kali ini Ana ditemani sama Novita Sari. Halo. Kayak seneng banget ya, seneng. Iya Mbak Novi, ini dari WCC Jombang. Bukan yang Smackdown itu apa ya? Bukan ya. Bukan, beda. Non violence kalau yang ini ya. Nah Mbak Novi ini bagian apa sih? Advokasi Itu kan? ya? Iya, benar. Advokasi masih ingat saya. Ya gimana kabarnya Novi? Hari ini tuh hari-hari yang sibuk tapi seneng. Kapan Maksudnya kamu gak duduk sibuk? aja gitu. Sibuk HP-an, Sibuk HP-an. sibuk laptopan, pokoknya sibuk aja ya. Nah, di hari apa ini? Hari Selasa ya, di kalender yang ke-28 kalau nggak salah. Bener kayaknya, Bener. 28 Juni 2022. Kita akan bahas satu tema tentang ini ya, dunia pendidikan sekolah yang ramah anak. Nah, kan sering nih kita dengar sekolah ada brand sekolah ramah anak. Nah, sebelum ke sekolahnya kita coba tanya-tanya nih ke Mbak Novi ya, kira-kira pendidikan ramah anak itu seperti apa sih? Silakan. Ya, jadi sebenarnya gini sih, apa namanya, sebelum kita ngomongin ke pendidikan ramah anak itu seperti apa gitu, aku pengen buka potret di 6 tahun terakhir data yang masuk di WCC Jombang itu total keseluruhan ada 452 ya, saya buka 452 kasus. Nah, Kasus apa ini? kasus kekerasan terhadap perempuan, artinya mulai usia anak-anak sampai dewasa gitu kan. Nah, kemudian dari 452 kasus ini 250-nya itu adalah kasus kekerasan seksual. Nah, dari 250 kasus ini 82,40%-nya adalah kekerasan seksual yang ini korbannya itu adalah pada usia-usia sekolah gitu. Dan di beberapa kasusnya itu tidak hanya yang menjadi TKP-nya, ada yang sekolah gitu kan, ada yang tempat-tempat artinya tempat dia belajar gitu ya. Kemudian lagi beberapa kasus juga pelakunya adalah oknum guru ataupun warga sekolah gitu. Nah, maka dari itu sebenarnya kalau ngomongin pendidikan ramah anak itu seperti apa gitu ya, saya teman-teman WCC Jombang itu berpikirnya bahwa sebenarnya sekolah itu ya tempat yang memang untuk dikondisikan aman, nyaman, tenang untuk anak-anak itu bisa belajar, bisa mengaktualisasikan dirinya. Nah, tapi pada perkembangannya gitu kan, saat ini itu ketika ramah anak itu kan akhirnya muncul sekat-sekat gitu antara sekolah yang tidak ramah anak dan ramah anak. Padahal harusnya seluruh sekolah ramah anak begitu Iya, kan. iya. Itu sebenarnya kenapa yang membuat kita hari ini itu ketemu di sini gitu ya. Iya, berawal dari status ya. Kenapa gitu ya? Bukankah memang lingkungan sekolah itu seharusnya ramah anak ya? Tidak benar. perlu brand. Cukup kesadaran dari masing-masing warga sekolah ya. Nah, tapi tadi belum dengan gamblang atau paling enggak ada enggak indikator atau ciri-ciri kita untuk mengetahui
edukasi atau tempat yang ramah anak untuk anak-anak belajar itu, entah itu di pesantren, entah di sekolah, itu apa sih? Sebenarnya kalau kita mau lihat dari secara fisik gitu ya, yang paling biasanya terlihat itu adalah adanya ruang konseling, ruang BK gitu kan ya. Nah, tapi di beberapa sekolah itu masih dalam ruang BK, ya, artinya ruang-ruang guru biasanya kan jadi satu tuh. Ya. Gitu kan. Nah, itu ada yang ruangnya guru BK juga di situ. Nah, ini kan ketika mau konsultasi juga nggak mungkin gitu kan, yang Malu harus ya. crowded gitu kan. Artinya apa ya, ada Butuh ruang ruang privasi tersendiri ya? betul. Ada ruang privasi. Kemudian lagi misalnya kalau ngomongin kamar mandi gitu kan ya, mungkin sekarang mungkin sudah lebih banyak lah sekolah-sekolah yang kamar mandinya itu terpisah dan jaraknya cukup jauh. Tapi di luar sekolah ada yang antara putri dan putra itu hadapan-hadapan. Nah, ini kan ketika pendidikan untuk anak-anaknya atau seluruh warga sekolah ini belum keseluruhan memahami ramah terhadap anak, ini bisa berpotensi adanya kasus kekerasan seksual tadi yang seperti aku sampaikan di awal gitu. Kemudian lagi ada beberapa sekolah itu yang menerapkan mekanisme kayak kotak saran gitu. Jadi misalnya muridnya punya masalah, dia bisa ngirim di situ gitu. Yang satu-satu itu dicek. Tapi pada beberapa sekolah itu ada ini juga tidak berfungsi dengan baik begitu. Kemudian misalnya lagi layanan untuk hak kesehatan seksualitas reproduksi di sekolah gitu kan. Nah, apakah selama ini sekolah-sekolah itu menerapkan misalnya ada nggak sih misalnya pembalut untuk misalnya siswi putrinya, atau misalnya karena ngomongin warga sekolah bisa jadi untuk guru yang di situ gitu kan. Nah, ini menurutku sebenarnya yang secara physically bisa dilihat gitu ya. Nah, kemudian kalau yang tidak nampaknya gitu ya, yang tidak nampaknya bisa mungkin penguatan melalui materi-materi di kelas gitu, di kurikulum. Apalagi ketika sekarang kurikulum merdeka itu sebenarnya lebih banyak peluang gitu kan, yang diorientasikan kepada profil pendidik Pancasila kalau aku tidak salah begitu. Jadi sebenarnya punya banyak peluang untuk bisa memberikan wacana-wacana seperti pendidikan ramah anak, kemudian bagaimana sih seksualitas pada anak gitu, artinya bisa masuk di beberapa mata pelajaran gitu kan. Tapi kembali lagi ini juga tergantung kesiapan sekolah, kemudian bagaimana nanti sekolah menangkap ini menjadi peluang gitu sih Mbak. Itu yang nyata, yang nampak dan tidaknya bisa dilihat di sini. Ada yang imbang fakta ya. Tapi kalau secara lebih mudah mungkin kita bisa menerjemahkan tempat edukasi yang ramah anak itu ramah artinya tidak ada violence. Itu mungkin yang bener. Secara lebih mudah dipahami. Lebih mudah. Jadi kalau di tempat anak-anak masih ada punishment atau hukuman kepada anak yang menggunakan kekerasan fisik, mungkin itu menjadi salah satu tanda kalau dia tidak ramah anak. Bisa nggak sih dibilang gitu? Benar. Itu mungkin yang fisik itu kelihatan banget ya. Tapi sebenarnya yang sering terselip itu kan masih ada beberapa oknum guru yang membandingkan siswa satu dengan yang lainnya. Ya. Betul. Nah, ini yang kadang beberapa juga menyampaikan ini di hadapan murid-murid yang lain. Nah, ini juga menjadi salah satu yang kerap terjadi di sekolah. Belum lagi antar kakak kelas ke adik kelasnya gitu kan, atau yang sama-sama teman satu kelas tuh juga sampai sekarang tuh masih sering muncul tuh gurauan pakai nama orang tua atau ngomongin di fisiknya gitu, juga masih sering gitu loh. Bullying ya. Masih banyak sebenarnya. Nah, itu kalau lebih jauh lagi kita melihat ini nih, nggak ke anaknya ya. Kalau anak kan apalagi di anak-anak usia TK, usia SD, mungkin mereka lebih lebih sering kali menjadi objek. Yes. Tapi untuk subjek membentuk lingkungan itu ramah anak atau tidak itu kan lebih ke warga sekolah, terutama kepala sekolah misalnya sebagai policy maker ya atas kebijakan sekolahan. Kemudian guru-guru yang itu nantinya memang akan berrelasi langsung dengan murid-murid. Nah, kalau Novi sendiri melihat sejauh ini bagaimana sih kebijakan dan juga perilaku sendiri dari guru-guru dan juga kepala sekolah ini seperti apa? Nah, benar tadi. Jadi kebetulan sebenarnya pokoknya 7 atau 8 bulan ke depan ini sebenarnya kami lagi bersama-sama dengan PMI Jombang gitu kan. Ini sebenarnya lagi mencoba menerapkan bagaimana mulai dari policy maker di sekolah, kepala sekolah, kemudian kurikulum gitu kan, kemudian juga beberapa guru diantaranya olahraga, kemudian IPA,
kemudian agama. Nah ini bisa memasukkan wacana-wacana terkait kekerasan terhadap anak gitu ya. Bahkan spesifik ngomongin gender itu sebenarnya lagi coba kami gagas gitu kan ya. Nah sebenarnya pada faktanya itu tidak seluruh sekolah sepakat bahwa sekolah itu harus menjadi tempat yang ramah untuk anak, sepakat. Tapi pada tataran untuk mengeluarkan kebijakan, kemudian berkoordinasi dengan warga sekolah itu juga masih banyak tantangan gitu ya, terutama pada mereka berpikir ini nanti bertabrakan dengan aturan yang di lain terkait ini. Nah itu masih yang jadi kendalanya gitu kan. Nah sebenarnya sih kalau di Kabupaten Jombang sendiri sebenarnya sudah ketika Jombang itu beberapa kali, bahkan yang di terakhir itu dapat predikatnya adalah Madya, semoga aku tidak salah sebut ya, karena ada beberapa tingkatan, ada Nidya, Madya, kemudian nah kita sudah di Madya di Kabupaten Jombang ini. Nah artinya kalau Madya itu peringkat kedua gitulah, yang dia kabupaten layak anak. Nah ini sebenarnya mulai dari fasilitas sekolah, tempat umum itu sebenarnya harus semuanya ramah anak gitu. Ini kan ini sudah cukup menjadi kekuatan sebenarnya bahwa seluruh sekolah pun juga harus menerapkan ramah anak ini gitu, tanpa harus ada embel-embel oh ini sekolah yang sudah ramah anak dan ini belum. Artinya semua sekolah sebenarnya harus punya standar yang sama begitu kan. Nah kembali lagi gitu kan, banyak kepala sekolah gitu kemarin beberapa kali diskusi itu menyampaikan punya ya tadi tantangannya ini tuh bertabrakan dengan aturan yang ini gitu lah, yang artinya emang ini memang benar ada bertabrakan atau itu hanya sekedar ini ketika disebutkan melalui beberapa contoh gitu, ketika misalnya terkait yang sederhana kemarin itu kami terkait yang tadi lah ruang untuk guru BK itu tersendiri gitu kan, beberapa itu ya terkendala bahwa kan pembangun ruang baru itu kan harus ada izin dari dinas terkait, kemudian ini masuknya menggunakan dana BOS atau apa itu kan masih tidak bisa langsung bulan depan ada itu kan nggak bisa gitu. Nah ini yang diskusinya harus panjang gitu kan, harus melibatkan dinas pendidikan juga, kemudian dewan pendidikan juga gitu. Nah artinya sementara layanan ini kan kita tidak tahu ya butuhnya kapan gitu loh. Itu sih. Jadi masih ke fasilitas ya. Nggak usah, kalau ada niat sih tinggal kasih sekat kaca, atau kalau nggak punya kaca apa itu sekarang kan waktu pandemi itu kan ada apa sih kayak plastik yang tebel itu itu kan lumayan ya, paling nggak orang ini sudah ada sedikit privasi gitu lah ya. Kalau mau lebih sederhana lagi sebenarnya sudah tadilah mulai ketika guru-guru itu menyampaikan materi sebenarnya sudah bisa mulai menyisipkan, artinya yang ngomongin yang tidak nampak dulu ya, yang ini bisa jadi bahan diskusi dengan siswanya langsung, sebenarnya itu sudah cukup menurutku gitu kan, sambil nanti memperbaiki sarananya gitu ya. Karena kalau nunggu sarananya terus betul orangnya belum selesai ternyata udah jadi sarannya orangnya belum selesai, sama juga dengan bohong ya. Nah terkadang ya ketika kita ngobrol dengan teman-teman milenial ya gua ya milenial adalah tua ini, teman-teman remaja atau ya di sekolah ya, mereka masih ada beberapa guru yang misalnya mendapatkan predikat ini guru killer, atau biasanya matematika ya nggak tahu sih ya, atau guru ini suka pemarah. Nah memang ya mereka mempunyai beberapa argumen kenapa misalnya melakukan metode itu dengan keras, mungkin untuk memberikan pelajaran disiplin, atau mungkin kalau nggak gitu nggak direken. Nah gimana kalau Novi sendiri melihat masih ada guru-guru yang ya menggunakan cara-cara seperti itu, atau hukuman-hukuman yang kita bilang kekerasan sih ya, jadi ini itu hampir setiap kali kami melakukan sosialisasi ke beberapa sekolah itu juga masih, jadi kan masih muncul juga gitu bahwa ada guru yang tadi lah brandnya dianggap killer lah atau apa gitu. Karena sebenarnya gini, kita harus coba membedakan punishment itu punishment yang bagaimana gitu kan. Kemudian kadang berpikir ada yang mencampur adukan antara ini punishment dan kekerasan. Nah, sebenarnya kalau misalnya punishment gitu, apalagi kalau misalnya kita korelasikan dengan kurikulum Merdeka gitu ya, itu bahwa 50% itu pendidik, 30% itu siswa, semoga tidak salah ya, salah, 60% itu pendidik yang tingkatan SMP nih, 60% itu pendidik, nah 40%-nya ini kalau nggak salah itu siswa. Artinya sebenarnya
metode-metode yang guru-guru pakai ini juga harus disepakati dengan murid gitu. Nah sebenarnya ini menjadi peluang untuk mengikis tadi gitu kan. Kalau selama ini apakah kita coba berkaca aja sih, refleksi aja, apakah dulu dengan metode-metode yang kekerasnya itu secara fisik gitu kan, apakah ini itu pernah nggak sih diukur dampaknya itu sesignifikan apa untuk mendisiplinkan siswa gitu ya. Kayak sekarang kalau dulu mungkin zaman dulu tuh masih mungkin rambut tiba-tiba dipotong di tempat gitu-gitu kan. Nah sebenarnya kalau memang mau seperti itu ya harusnya ada konseling terlebih dahulu gitu, kemudian yang mungkin melibatkan orang tua. Artinya juga kita tuh sekarang sudah punya undang-undang perlindungan anak gitu kan, yang selama ini tuh kerap kali jadi debatable di guru-guru gitu kan, karena ada undang-undang anak nih kita jadi nggak bisa seperti ini gitu kan. Padahal sebenarnya undang-undang anak ini juga mengembalikan bahwa anak-anak itu memang punya keistimewaan tersendiri gitu ya. Dan ketika ngomongin pendidikan ya kembali lagi gitu kan, Kementerian Pendidikan sendiri punya terkait bagaimana sekolah itu harusnya standarnya sekolah yang no violence itu seperti apa. Kemudian di sekolah-sekolah yang berada di naungan Kemenak juga ada gitu. Nah kemudian ketika masih ada guru-guru seperti ini, artinya kan sebenarnya perlu juga guru-guru yang seperti tadi tuh gitu kan, perlu adanya ruang juga gitu kan untuk duduk bersama dengan berbagai stakeholder gitu kan, untuk mendiskusikan sebenarnya ini harus seperti apa gitu. Jadi biar nggak yang sini ngomong ini nggak boleh ini seperti ini, yang sini ini tuh disiplin siswa gitu kan. Nggak tuntas juga, makanya salah satu kegiatan yang kami gagas dengan PMI itu juga untuk itu gitu, untuk jadi penguatannya tidak hanya pada siswa gitu kan, bahkan siswa ini menjadi nomor urutan terakhir gitu ya. Yang kami kuatin pertama adalah pendidiknya, kemudian juga mencoba menjalin komunikasi dengan policy makernya gitu, jadi biar ini clear juga gitu. Jadi nanti orang tua sudah memahami, oh ini dilaporin perlindungan anak gitu kan, tapi sininya seperti apa memahaminya. Nah artinya sebenarnya perlu sentuhan banyak pihak, terutama di pemerintah Kabupaten Jombang sendiri ini itu juga aku sih nggak tahu ya nanti bentuknya apa gitu kan. Kalau Kabupaten Layak Anak, Sekolah Ramah Anak kan selama ini SK Bupati gitu kan ya. Nah kalau yang untuk menyeluruhin apakah harus di seluruh SK Bupati kan atau gimana, aku juga nggak tahu secara teknisnya. Tapi menurutku perlu ada kebijakan yang disusun bersama-sama gitu, yang melibatkan Dinas Pendidikan secara langsung, Dewan Pendidikan gitu kan, atau misalnya coba aja diambil sampel komite-komite di seluruh sekolah itu gitu kan. Selama ini kan itu juga gitu kan, komite ini juga punya peran penting juga gitu kan. Iya. Tapi selama ini kan hadirnya hanya untuk, aku sih melihatnya ya, nggak tahu, yang aku lihat tuh beberapa kali di orang-orang sekitarnya terlibat ketika rapat komite itu hanya ketika mau rapotan kemudian ada misalnya sekolah mau bikin itu sampai hafal mau ada sesuatu yang dibutuhkan, nah kemudian harus iuran atau kayak gimana. Sebenarnya hal seperti ini juga perlu duduk bareng dengan komite sekolah gitu sih. Aku jadi bingung, terlalu banyak yang ada di kepala. Nah kalau sejauh ini pernah nggak teman-teman WCC merangkul atau paling nggak mengajak beberapa sekolah dulu yang untuk udahlah nggak usah perlu brand sekolah anak atau SK Bupati, nggak perlu itu, yang penting itu faktanya gitu loh. Pernah nggak ngajak misalnya memasukkan entah itu kurikulum ataukah memang ada edukasi tersendiri untuk jam-jam, misalnya kan ada eskul tuh. Jadi eskul nggak hanya sekedar nari, nggak bisa nyanyi, tapi wacana tentang edukasi tentang non violence itu juga menurutku penting, tentang Kespro itu kan juga penting. Pernah nggak ada kerjasama seperti itu? Jadi sebenarnya kalau kerjasama ini masih di bulan Juli nanti kami mau MOU dengan SMP Wijana gitu kan. Kebetulan mereka yang meminta memang, jadi akan ada materi khusus gitu, entah itu 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali nanti kesepakatannya untuk wacana-wacana seperti ini. Kemudian sebenarnya setiap kali kami sosialisasi ke sekolah-sekolah, kami pasti tidak akan pernah langsung pulang, pasti akan ngobrol dulu, dan ini menjadi salah satu bahasan kami gitu kan. Artinya kita juga tahu kita tidak bisa mengintervensi sekolah begitu kan. Nah, artinya setidaknya kami menginformasikan ke sekolah gitu, misalnya hal-hal yang sebenarnya disampaikan oleh teman-teman WCC itu juga kalau misalnya tidak ada slot khusus misalnya untuk ekskul atau apa, sebenarnya bisa masuk di beberapa pelajaran-pelajaran itu coba kami sampaikan gitu ya. Tapi ada juga yang memang sekolah gitu yang bersepakat, oh ini yang harus tahu nggak hanya muridnya aja, kemudian ada gurunya perlu tahu, kemudian orang tua juga perlu tahu. Ada juga yang responnya seperti itu, dan beberapa kali memang sering kerja sama-sama kita gitu kan. Tapi juga ada beberapa sekolah yang
merespon dengan biasanya tuh yang kayak gini tuh yang sekolah-sekolah ramah anak mbak gitu, gitu kan. Itu juga masih sering muncul hal seperti itu. Berarti sama Semen ramah anak apa enggak ini? Perlu dipertanyakan ya. Ya artinya kan masih ada. Hai. Artinya Pak. Pak suaranya kayak dengar. Hey. Ya artinya kan artinya kan masih ada proses yang itu belum selesai, masih ada PR-PR yang belum selesai ya. Memang ada juga kadang yang nggak hanya muridnya yang jadi korban kekerasan ya, ada juga yang kemudian guru-guru yang jadi korban kekerasan ya. Entah itu misalnya ada kan sekarang yang misalnya bawa HP sehingga mereka bisa memvideo gitu kan ya. Nah sisi mana yang kemudian di share itu kan kita juga nggak tahu ya. Nah gimana itu mengatasi hal-hal itu? Nah ini juga nih, jadi sebenarnya kalau apa ya, sebenarnya tidak hanya warga sekolah gitulah ya, warga sekolah gitu yang mungkin dia memanfaatkan gitu kan, memanfaatkan kelebihan teknologi yang ada saat ini gitu kan, tapi manfaatkan ini dalam rangka sebenarnya ini justru melakukan kekerasan pada sesama warga sekolah. Nah beberapa kasus itu di kita munculnya juga yang seperti Mbak Nur katakan tadi, ada juga yang dilakukan oleh oknum warga, salah satu oknum di sekolah gitu kan, yang kemudian merekam. Nah sebenarnya saat ini tuh kan sudah mulai ramai dibincangkan terkait kekerasan berbasis elektronik gitu kan. Nah ini sebenarnya kalau kita pahami di dalam aturannya itu, jangankan kita yang rekam, kita yang mentransmisikan, kita yang ngirim itu juga menjadi bagian ya? Gitu kan. Nah ini yang apa ya, sebenarnya perlu ruang tersendiri juga gitu, karena di satu sisi biar ada yang bilang ini tuh biar dia malu misalnya kayak gitu, itu juga ada yang responnya kayak gitu. Nah tapi harus kita pahami bahwa ketika misalnya mau memberikan penyadaran ya bukan seperti itu juga gitu loh, bukan berarti kita melakukan kesalahan kembali gitu, tapi ada juga gitu. Tapi di UTPKS itu, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, itu ada bab tersendiri terkait kekerasan berbasis elektronik. ITE ya? Masuknya tidak di ITE kalau ini. ITE ya? Bukan, ini masuk di sub sendiri terkait kekerasan seksual, itu ada di bab kekerasan seksual berbasis elektronik. Ada tersendiri. Ada tersendiri. Nah itu mungkin yang sebagian dari kita belum paham ya. Namanya belum paham jadi nggak boleh disalahin. Tenang aja, ini nggak hanya masyarakat secara umum gitu, tapi sebagian besar baik itu dari aparat penegak hukum, kemudian pemangku kepentingan di hampir seluruh daerah gitu ya, ini tidak ada jadi Jombang, itu juga masih belum sepenuhnya memahami gitu. Artinya ya juga kita masih memaklumi lah, masih 2 bulan yang lalu disahkan gitu kan, artinya masih ada waktu kita untuk belajar. Masih gitu. Perlu pemanasan lebih lanjut. Ibaratnya sih pemanasan ya, betul, belum ke inti. Nah kalau ini mungkin masih tinggal beberapa menit ya. Kalau menurut Novi sendiri, untuk sekolah-sekolah yang memang ingin menerapkan pendidikan ramah anak, apa sih yang harus dilakukan? Terlepas dari itu sarana dan prasarana secara fisik ya. Untuk hal yang ini aja, yang non fisik aja. Karena kan itu yang paling mudah disiapkan ya, karena itu juga menurutku lebih penting daripada sesuatu yang prasarana, walaupun itu juga penting. Kira-kira apa yang harus dipersiapkan? Ini kan momen-momen mau tahun ajaran baru ya. Nah, biasanya itu bisa dipakai sebenarnya gini, pola-pola masa orientasinya coba mulai dikurangin menggunakan perintah-perintah dari kakak kelas, adik kelas. Itu sebenarnya yang paling itu sebenarnya pembelajaran yang tidak terasa tapi sebenarnya lebih berdampak begitu kan. Kemudian lagi, nah pada materi-materi yang disiapkan untuk masa orientasi sekolah ini bisa gitu kan, terkait sub-sub materi bagaimana mengenal lingkungan sekolah tanpa kekerasan itu sebenarnya bisa aja dipilih. Nah kemudian kalau di keberlanjutan ya otomatis masuk di materi-materi di kelas ya, yang artinya sebenarnya tidak harus pada materi, kalau kami kan memang lagi IPA, kemudian olahraga. Sebenarnya pelajaran itu juga bisa, bahasa Indonesia misalnya, bahasa Indonesia itu ada materi teks
eksposisi, teks narasi. Coba aja pilih teks-teks, ambil teks-teks yang ini terkait wacana-wacana kekerasan terhadap anak. Itu secara nggak langsung anak juga akan membaca gitu kan, dan guru sendiri juga akan oh iya berarti hal seperti ini juga yang harusnya ada di sekolah. Atau guru agama. Boleh sebenarnya, asalkan Asalkan mereka tidak jadi pelakunya. Mau menerapkan gimana ini, praktek dulu. nah itu juga gitu kan. Misalnya banyak lah sebenarnya, hampir seluruh mata pelajaran kalau kita mau bisa aja gitu kan ya, kecuali matematika mungkin ya, ini aku yang masih bingung juga gitu kan. Tapi kalau misalnya itu sebagai apa ya, nasihat guru ke murid ya mungkin aja gitu kan. Artinya sebenarnya seluruh warga sekolah ini memang harus mendapatkan, entah siapa yang ngasih ya, aku berarti dinas pendidikan gitu, tapi siapa yang ngasih dia nggak tahu. Artinya mereka punya pedoman gitu kan, bagaimana sih proses kegiatan di sekolah itu gitu. Artinya ini akhirnya membuat bahwa tidak harus ini yang sekolah ramah anak aja yang kayak gini, yang lainnya enggak, tapi ini keseluruhan Ya, dimanapun sekolahnya ya. Betul. Nah itu ya. Jadi mulai ini kan sudah mulai reda ini ya coronanya. Kalau kemarin-kemarin mungkin nggak ada masa orientasi ya, Iya, karena benar. pandemi. Pandemi. Nah seandainya ada, mungkin sekarang mulai harus dirubah formatnya ya. Formatnya, Jadi betul. yang mulai seolah-olah menjadi ajang balas dendam nih senior ke juniornya karena dulu pernah disuruh Itu sama juga. kakaknya. Nah sekarang mungkin harus dirubah untuk lebih ramah, lebih friendly, lebih lebih ngayomi adik-adik yang mau masuk daripada sekedar menyuruh-nyuruh gitu ya. Itu sudah paling mudah dilakukan. Iya. Oke, pesan yang terakhir yang bisa Novi sampaikan untuk para pengajar atau ya mereka yang saat ini berprofesi di dunia pendidikan apa gitu. yang bisa Artinya sebenarnya gini, ketika kita itu memang orientasi guru itu kan mencerdaskan bangsa gitu kan ya. Kalau yang tertua itu kan mencerdaskan bangsa. Nah, jangan sampai proses-proses mencerdaskan bangsa ini diwarnai dengan hal-hal yang bersifat kekerasan. Itu aja sih. Jangan sampai tercemar. Jaga ini ya, niat suci dari pendidikan. Gua aja bahasannya. Baik, terima kasih Novi atas waktu dan juga sharing-sharingnya. Semoga saja paling nggak ini bisa menjadi kalaupun bukan acuan, bisa menjadi referensi, bisa menjadi tambahan wawasan ya untuk teman-teman pendidik atau murid-murid juga ya. Betul. Untuk sama-sama belajar bersama kakak kelasnya, untuk sama-sama mewujudkan lingkungan sekolah yang ramah anak. Oke. Terima kasih semuanya, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.